suta sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Karena apa? Karena dalam tanda petik kita masih secara tanpa sadar punya syarat, punya harapan. Dan ketika hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita, sakit hati, kemudian curhat di sosmed, nyindir dengan hashtag buat yang merasa aja, begitu ceritanya ya. Nggak nyalain siapa-siapa, kita semua masih berproses termasuk saya sendiri gitu loh. Salah satu contoh sebagai pembuka daripada diskusi kita pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kisah seorang istri yang kebetulan ada konflik dengan suaminya hanya gara-gara setiap kali suaminya itu mandi, handuknya ditinggal di ranjang mereka. Nah, si istri ini sudah ngasih taunya mulai dari yang lembut sampai yang versi galak. Tapi justru semakin dikasih tahu, sang suami sepertinya makin sengaja, meskipun sudah tahu, malah sengaja ditinggal terus langsung berangkat ke kantor. Gitu. Akhirnya, lama-lama, si istri merasa, kok saya bodoh banget ya, terpancing sama dia, saya kasih tahu sama dia, dianya malah makin sengaja, kayak nyari masalah gitu. Akhirnya apa? Ya udah deh. Kemudian sang istri mulai berpikir begini, kalau saya biarkan, itu nanti membusuk di ranjang, baunya nggak enak, yang cuci ulang saya, nggak mungkin dia. Ya udahlah, saya jemurin. Gitu. Dan hari-hari berikutnya seperti itu, dijemurkan, dijemurkan, dijemurkan. Karena awalnya takut nyuci ulang. Awalnya takut nyuci ulang. Good. Setelah sekian minggu dijalanin, dia baru paham. Dia baru paham. Bahwasanya kesalahan suaminya tidak seharusnya mengganggu kebaikan dia. Dapat poin kedua. Tidak seharusnya kesalahan suami dia mengganggu kebaikan yang ada dalam dirinya. Gitu. Dan terakhir dia dapat bonus. Ternyata suaminya begitu ngelihat handuk selalu diberesin, lama-lama malu sendiri. Karena istrinya tidak pernah ngomel lagi, itu handuk diberesin, akhirnya sang suami itu sendiri itu handuk karena merasa tingkah lakunya seperti anak kecil. Sementara yang dewasa istrinya. Akhirnya apa? Dapat bonus ketiga, yaitu apa? Suaminya tercerahkan tanpa harus tarik urat leher sampai stroke. Mudah-mudahan kisah pembuka tadi bisa menjadi ikhtiar buat kita. Nanti di rumah juga gitu. Marah nggak ngefek, kadang-kadang sengaja malah dicariin masalah. Ternyata setelah kita beresin sendiri, suaminya malu sendiri, akhirnya ngeberesin juga tuh anduk, tidak pernah lagi ditinggal di ranjang. Jadi poinnya yang pertama, awalnya sih karena takut nyuci ulang. Kan capek nyuci ulang itu. Belum lagi ngerembesnya sampai ke ranjang gimana? Masa jemur ranjang? Awalnya kan spray dulu kan, habis spray kan ranjangnya ngeresep kan, itu anduk basah gitu. Karena nggak mau capek, itu makanya dibilangkan setiap orang awal langkahnya kan dari hal yang sederhana kan, karena tidak mau nyuci ulang capek. Nah, tahapan berikutnya apa? Iya ya, nggak seharusnya kesalahan suami saya mencuri kebaikan saya, mencuri kebahagiaan saya. Timbul kesadaran nggak yang kedua, bonusnya. Bonus yang ketiga, orangnya nyadar sendiri nggak, lama-lama suaminya, kok gue kayak anak kecil ya? Istri gue lebih dewasa. Padahal dia yang benar gitu loh. Sudah apa ya jaga rumah, membereskan rumah, kok saya tambah susahin lagi, dia harus nyuci ulang dengan kekanak-kanakan saya. Akhirnya apa? Suaminya jemur sendiri. Semenjak saat itu, ya udah beres gitu loh. Kalau mau ditarik lebih sederhana lagi, ada kisahnya dari Acanda. Beliau menceritakan bagaimana dua orang suami istri bertengkar. Beliau hanya sekedar melewati, siapa tahu ada yang bisa dibantu, bukan langsung masuk intervensi. Dan ternyata beliau dapat energi dhamma yang baru dari konflik mereka. Karena
ketika beliau mendengar, ternyata itu yang salah posisinya adalah sang pria. Namun demikian, egonya itu menekan sang istri, mengintimidasi sang istri, karena merasa dia laki-lakinya, dia merasa suaminya, dia merasa kepala keluarganya. Yang harusnya istri itu mendengarkan dia meskipun dia dalam posisi yang kurang tepat. Tapi ternyata istrinya mengambil langkah yang luar biasa dengan langsung spontan beliau melakukan serangan tak terduga, sebuah kata, aku minta maaf apabila ternyata apa yang saya sampaikan ternyata kurang pas sehingga membuat kamu salah mengerti. Tolong terima maafku sayang, dan terima kasih atas pengertianmu. Sang suami kaget, itu sama halnya orang yang kena jantung serangannya flatline langsung dikasih setruman supaya hidup lagi kan. Kaget, spontan. Kebayang nggak kalau orang kaget itu sebenarnya tahu kalau dirinya salah, keluar kata-kata aslinya nggak? Pasti pada ngerasa seperti kan. Langsung sang suami itu langsung spontan. Loh, kan gua yang salah. Kok lu yang minta maaf? Jeger. Karena serangan sang istri tepat. Momentumnya tepat. Sayang, aku minta maaf. Karena siapa tahu caraku menyampaikannya kurang pas sehingga membuat kamu salah mengerti. Dan terima kasih atas pengertianmu. Suaminya langsung spontan. Oh, bukannya gue yang salah, kok lo yang minta maaf? Kena dia. Bocor sendiri. Sama kasusnya suami tadi yang kebetulan anduknya basah. Gitu. Namun demikian ternyata sang istri malah membantah. Ketika suaminya bilang gitu, kan gue yang salah, kenapa yang harus minta maaf? Sang istri menjawab dengan lembut dan tenang, bilang begini. Karena bagi saya, cinta kita lebih berharga daripada sekedar mencari siapa yang benar atau salah di antara kita berdua. Salah. Semoga bisa dapat diambil hikmahnya kisah beliau. Gitulah. Ya. Mirip ya sama anduk tadi ya. Dan itulah indahnya Dharma tanpa syarat. Karena apa? Acan pada saat menutup kisah itu, kalau Anda mau rumah tangga Anda bahagia, minta maaflah terlebih dahulu meskipun kamu benar. Karena maaf itu bukan tanda kalah, tapi tanda kemenangan kita atas ego kita. Ya, saya ulangin lagi kata-kata Acan waktu menutup kisah itu. Kalau mau rumah tangga Anda bahagia, minta maaflah terlebih dahulu meskipun Anda benar. Karena maaf bukan tanda kita kalah, tapi kita sudah menang terhadap ego kita sendiri. Begitu Bapak Ibu, Romo Ramani dan Kalameta untuk pembukaan kita, indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat. Kadang-kadang kita begini sih, untuk minta maaf tuh sulit loh. Padahal kita salah ya, sulit kayak suami yang tadi. Apalagi kalau pas kita betul, wah lebih sulit lagi tuh minta maaf. Gengsi, harga diri, merasa lebih senior, udah deh, banyak deh alasannya. Ya, itu bukan kebenaran sih, pembenaran. Gitu ya, senioritas, terus kemudian banyaklah status, kedudukan, dan sebagainya, itu banyak sekali. Akhirnya, karena terlalu banyak syarat, yang lebih banyak keselesai sama kacaunya lebih banyak kacaunya sih. Terus kemudian, kisah berikutnya, ini salah satu kisah klasik favorit saya. Tentang seorang biksu bernama Hakuin Ekaku, di mana beliau benar-benar memberikan contoh inspirasi luar biasa kepada saya sampai hari ini. Itu jelek banget gitu kisah beliau. Biksu ini pada suatu waktu itu kebetulan mendapatkan fitnahan yang luar biasa. Dia dituduh oleh seorang gadis di kampungnya sebagai ayah daripada bayinya. Padahal bayi tersebut adalah hasil hubungan yang kebetulan tidak berujung ke pernikahan bersama kekasihnya. Dan sayangnya itu,
Kebetulan entah orang tuanya tahu atau nggak tahu, didukung oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya dampaknya luar biasa bagi biksu tersebut. Karena langsung kan sulit sekali dapat dana makan, apalagi disokongan daripada warga kan. Padahal kan seorang sangha kan itu kehidupannya sehari-hari kan kebetulan disokong oleh umat awam kan. Gitu. Karena fitnah tersebut luar biasa, merusak seluruhnya. Namun demikian, Rahib Hakuin Ekaku bukannya marah, bukannya klarifikasi, konferensi pers atau apa gitu, atau melakukan pembelaan. Tidak. Rahib Hakuin Ekaku justru malah mengasihi tersebut dengan salah bayi laki-laki tersebut dengan sangat luar biasa. Beliau sampai dengan terpaksa harus menjual satu persatu inventaris daripada wihara kan kepada bayi tersebut. Sementara dia puasa karena kebutuhan babynya itu yang lebih utama bagi beliau. Selang setahun kemudian, lama-lama orang kalau menyimpan rasa bersalah gimana? Pasti berat ya. Akhirnya ibu dan anak ini menuju ke wihara, minta maaf secara pribadi. Jadi dia minta tolong sama Rahib Hakuin Ekaku, boleh nggak ngomongnya itu tidak ada terbuka gitu, karena mereka malu juga. Sudah salah, masih memfitnah seorang biku sangka. Gitu. Terus ibu dan anak nanya, guru, sefu kan kalau di Tiongkok sana ya, sefu, kenapa sih Anda itu kok nggak membela diri atau apa? Sampai kami akhirnya merasa nggak enak sendiri gitu. Oh, dia bilang gini, si sefunya jawab, Nona dan ibu yang baik, nama baik itu memang penting. Nama baik itu memang penting. Apalagi seorang biku sangha. Nama baik penting. Namun kesempatan baik untuk mendapatkan berkah menjaga anak ini, itu juga sama baiknya dengan nama baik. Kesempatan dapat menjaga bayi itu, menjaga nama baik orang tua dan keluarganya itu juga berkah buat saya. Tidak ada yang istimewa. Ya, tidak ada yang istimewa. Lagi pula, kalau memang mereka sudah percaya sama saya, seharusnya tetap akan percaya. Tapi kalau dari awal sudah tidak percaya, saya mau bicara kayak apapun, mereka tetap akan nggak percaya. Dan pada akhirnya, waktu yang kelak akan membuktikan kita ini sungguh-sungguh orang baik atau orang yang cuma pura-pura baik. Dapat ya poinnya Rahib Hakuin Ekaku ya. Nama baik memang penting. Tapi kesempatan menjaga bayi ini dan sekaligus menjaga nama baik keluarganya, itu juga berkah loh buat saya. Jadi beliau lebih fokus kepada kesempatan dapat berbuat baiknya daripada itu. Nama baik memang penting, tapi saya dapat kesempatan baik menjaga bayi ini dengan baik dan menjaga nama baik keluarganya, itu juga berkah. Lagi pula waktu yang akan membuktikan apakah kita orang benar-benar baik ataukah hanya pura-pura baik. Dan tadi di poin di tengah-tengahnya, kalau memang dari awal sudah percaya sama saya, ya selamanya akan percaya. Tapi kalau dari awal sudah nggak percaya sama saya, mau bicara kayak gimana pun, tetap nggak akan percaya. Ya. Itu seni menghadapi fitnah. Kebijaksanaan tanpa syarat. Indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat. Gitu. Kebanyakan kita kadang-kadang menghadapi emosional, klarifikasi, bela diri, alibi, dan sebagainya, sampai kita kehilangan momentum bahwasanya siapa tahu itu kesempatan berbuat baik, siapa tahu kesempatan buat membayar karma buruk, hutang karma buruk, dan lunas gitu kan, melunasi hutang-hutang karma buruk, kesempatan untuk membantu orang lain, nah itu kadang-kadang kita lupakan.
Karena belum apa-apa, kita sudah emosional terlebih dahulu gitu loh. Nah, terus yang nyampaikan barusan itu sudah melakukan apa belum? Justru karena berani nyeritain, terinspirasi kisah tersebut, ya itu sangat membantu, terutama di masa pandemi ini sangat luar biasa. Itu sangat-sangat membantu, karena itu termasuk dalam tanda kutip badai juga sih. Pandemik ini kan termasuk badai juga kan, gitu loh. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena pengalaman pribadi saya, mungkin pada nanya, kenapa sih milih judul ini? Itu ada alasan personalnya juga. Jadi, sebagaimana tahu kalau seorang moderator seminar kan itu kegiatannya kumpul massa. Sementara pada saat masa pandemi ini kan kegiatan kumpul massa udah nggak boleh lagi. Itu sedikit banyak pasti terdampak. Nah, pada saat itu ada seorang guru sangha bertanya sama saya secara personal, Wedi, gimana pekerjaan kamu? Itu bentuk atensi dan perhatian beliau loh sama saya ya. Wedi, gimana itu kan keadaan sekarang kegiatan kumpul massa nggak bisa gitu. Terus siapa tahu online bisa bantu. Saya sampaikan kepada beliau bahwa nyaris seluruh kegiatan online selama 2020 kemarin, selama hampir setahun sejak Maret itu diumumkan ada suspek pertama, kemudian acara saya seluruhnya, jadwal saya, kemudian dipending dalam tanda kutip, pada akhirnya endingnya cancel sih, karena tidak bisa ada pelonggaran peraturan kan untuk sampai bisa offline lagi kan gitu loh. Mau nggak mau kan kita harus terima keadaan dan sebagainya. Nah, pada saat kegiatan online itu memang kebanyakan kan hampir 90%-nya adalah sosial dan charity. Dan beberapa itu acara galang dana buat kegiatan sosial yang kebetulan tempat ibadah, panti-panti sosial yang terdampak, dan juga untuk bantu teman-teman korban PHK. Jadi saya kebetulan di-invite sebagai, katakanlah, untuk berbagi gitu, untuk sharing gitu. Nah, cuman karena memang galang dana charity apa segala, itu udah pasti kan memang non komersial punya. Nah, pada saat itulah saya bilang sama beliau, saya cukup terdampak sih. Terus tabungan, ya karena nggak ada pemasukan, ini kan udah pasti tergerus kan. Karena apa? Hidup tetap berlangsung, tagihan tetap berjalan kan. Suka betul nggak? Tagihan sama kewajiban kepada negara dan sebagainya tetap jalan. Nah, akhirnya apa? Terus dia bilang gini, oh gitu, boleh ngomong sesuatu sama kamu. Nah, di sini saya benar-benar dapat berkah, insight baru, yang siapa tahu jadi insight baru buat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Beliau bilang begini, Wedi, sadarkah kamu bahwa kamu yang dipilih loh jadi narasumbernya, dan bukan orang lain. Artinya kamu yang dikasih kesempatan sama alam semesta buat bikin kungta. Walaupun kamu sendiri sedang membutuhkan. Tapi kamu malah dikasih kepercayaan sama alam semesta buat bantu orang. Padahal kamu sendiri butuh. Panitianya kan bisa undang orang lain loh yang dapat kesempatan bikin pahala, betul? Gitu loh. Nah, kalau universe sudah kasih kesempatan sama kamu, jangan sia-siakan. Jangan tanggung-tanggung ketika kamu melayani, walaupun income nggak ada, gitu. Karena kamulah yang kebetulan diberi kesempatan, bukan orang lain. Dan nanti kamu akan dapetin berkah yang tak terduga yang kamu nggak pernah tahu. Tapi itu baru bisa datang kalau kamu joyful dan unconditionally. Seperti judul kita hari ini. Lakukan dengan joyful dan unconditionally, even nggak ada income-nya yang masuk. Tapi outcome kamu harus maksimal. Begitu saya dapat itu cetek gitu ya. Oh, kayak dapat enlightenment besar-besaran itu. Sebab apa? Kebayangkan lalu lagi sedang kondisi mental dan itu sedang drop kan, tiba-tiba dapat pencerahan segede gitu kan, udah habis gitu, langsung bergetar itu. Udah nikmatin apa segala, bener loh. Solusinya akhirnya dapat pada saat
jelang akhir tahun, awal tahun, seluruh kesulitan itu akhirnya kewajiban saya terpenuhin semua loh. Nggak tahu gimana caranya, saya susah jelasinnya juga. Beneran. Jadi awal tahun kemarin 2021 clear semua, beres. Setelah jadi survivor di tahun 2020, 2021 udah bukan survivor lagi, udah warrior deh. Dan itu semua berkat saya let go. Beneran loh, kata beliau tuh luar biasa. Seorang anggota Sangha yang nggak sangka-sangka menjadi saya secara mentally, karena ternyata loh endingnya benar kata beliau. Jadi saya bukan dapat dari apa yang saya kerjakan, tapi dari arah yang lain. Itu saya kamsia banget sama beliau, gitu loh. Dapat pencerahan yang nggak disangka-sangka. Itu sih kurang lebihnya salah. Satu udah nggak minta apa-apa lagi kan, satu dibagi itu kan jadi tak terhingga. Mungkin pada tahu ya skema yang itu. Dicoba aja. Karena kemarin saya udah ngalamin, dan seandainya saya kebetulan nggak katakanlah drop begitu dalam, mungkin hipasiko ini tidak terjadi. Indahnya Dhamma ini mungkin kan susah dibuktikan kan, gitu loh. Jangan dikira loh bahwa jatuh itu kemudian harus isinya kesedihan. Tapi ternyata dapat hikmah Dhamma yang luar biasa, yang sebelumnya hanya tahu lewat teori kitab suci ataupun Dhamma Desana di kebaktian. Tapi begitu dapat langsung bukti nyatanya, ketika kita benar-benar let go total, udah nggak peduli, tahu kan nothing tulus, gitu. Nggak taunya semburannya dari tempat lain. Dan akhirnya bernafas lega nih. Resmi saya nafas lumayan sangat itu tanpa harus bantuan minyak kayu putih gitu ya. Januari clear, Februari nafas sudah benar-benar totally inhale exhale-nya udah sangat-sangat lancar. Dan jadi sekarang tinggal fokus untuk berjuangnya jadi warriornya kan. Kemarin kan survivor ya, tadi saya bilang ya, 2020 survivor, 2021 bisa mulai jadi tahapan warrior, tahapan selanjutnya gitu. Karena beban kewajibannya sudah terlepas gitu. Ya itulah indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat. Dan sebagai di menit-menit terakhir sebelum jam 8, ya, izinkan saya untuk kisah yang mungkin siapa tahu bisa jadi katakanlah momentum baru buat kita. Khususnya di sini masih banyak yang jomblo, nggak yang kebetulan dalam sini. Ini PR-nya agak-agak berat sih. PR-nya agak-agak berat, tapi worth it sih buat direnungkan sih. Karena kadang-kadang kita gini loh, memasuki gerbang pernikahan kadang-kadang harus yang modal aja nggak cukup, harus mental aja nggak cukup, tapi spiritual. Dan belum lagi kadang-kadang gini, pasangannya baik, mertuanya bisa aja yang kurang baik, atau gantian mertuanya sangat-sangat baik, gantian pasangannya yang kurang sesuai sila, betul ya? Karena sekali lagi kita nggak bisa ngarepin harga yang sempurna gitu. Kisah ini sudah beberapa kali saya memang sharing, tapi ini mudah-mudahan jadi masukan sih buat kita semua tentang Dharma itu pada akhirnya nggak sebatas label atau identitas. Karena guru Buddha sendiri kan mengakui bahwa ada atau tiadanya Buddha, Dharma itu sudah ada kan. Dhamma bukan ciptaan guru Buddha. Dhamma ditemukan secara sempurna oleh guru agung kita. Setuju ya?
Kita samakan persepsi dulu. Gitu. Ada atau tiada Buddha, Dharma sudah ada. Guru Buddha bukanlah mencipta Dharma, tapi beliau sudah melihatnya secara sempurna. Dan apa itu? Karena beliau sudah melepaskan segalanya, termasuk melepaskan akunya. Sehingga beliau bisa melihat Dharma secara sempurna dan apa adanya. Nah, ini mudah-mudahan kisah ini bisa jadi bahan masukan buat kita semua untuk sebagai penutup daripada durasi sharing saya pada malam hari tentang indahnya Dharma ini tanpa syarat. Benar-benar kita harus mempraktekkan Dharma sungguh-sungguh tanpa syarat. Ya. Nah, pada sewaktu-waktu ini sudah kejadian cukup lama ya, sudah kejadian cukup lama. Sudah mencapai belasan tahun yang lalu. Namun demikian, tetap saya bagikan ulang itu nggak hilang-hilang energi damanya. Dan sekali lagi, hebatnya adalah energi damanya tanpa batas, tanpa label, tanpa identitas. Artinya tidak tergantung KTP kita kebetulan agamanya apa. Gitu. Pada suatu waktu ketika saya sharing di sebuah diskusi dhamma di luar kota, entah kenapa saya hari itu bertemu 2 orang bodhisattva. Seorang ibu tiba-tiba di akhir saya mau closing, beneran closing loh, jadi artinya tanya jawab pun sebenarnya sudah selesai sih. Kan tinggal saya tutup, permisi, turun kan, dan kemudian kebaktian penutup, seharusnya seperti itu. Namun si ibu ini kemudian minta izin, mau berbagi, boleh nggak? Oh, saya persilakan, saya malah senang. Siapa tahu saya dapat pencerahan baru kan dari beliau, gitu kan? Nah, beneran saya hari itu dapat hadiah luar biasa. Jadi beliau menceritakan, saya tadi terkesan sama sharing Anda tentang bagaimana berbakti yang sesungguhnya sesuai dengan nilai Dharma. Oh, makasih atas atensinya kan, gitu. Tapi ternyata akhirnya bukan saya mengajari beliau. Maksudnya gini, kan hari itu kan saya sharing kan. Tapi akhirnya saya dididik oleh beliau. Bukan 1 orang, 2 orang. Nah, beliau berkisah bahwasanya saya adalah salah satu orang yang cukup dulu salah memahami Dharma juga sekaligus fanatik akan kesukuan. Jadi beliau tuh punya waktu itu berkisah. Jadi ketika saya bersilahkan, beliau berkisah bahwa saya dulu punya cetana, saya dulu punya tekad, sampai lebaynya saya sumpah waktu itu katanya beliau. Pengen punya mantu, kalau bisa sesama sukunya sama beliau dan kalau bisa sama-sama Buddhis. Itu tekad beliau. Nggak salah sih. Sayangnya dalam tanda kutip katanya beliau. Salah satu mantu dari 3 anak saya. Jadi berarti mantunya 3 dong. Salah satu dari 3 menantu saya. Ternyata bukan keduanya. Bukan sesuku, bukan Buddhis. Dan beliau kecewa. Tahu nggak? Kecewa yang dia buat sendiri. Karena dia merasa gengsinya tuh jatuh di hadapan orang lain, apalagi yang sudah tahu tekadnya dia. Paham ya sampai di sini ya? Kadang-kadang melukai diri kita tuh diri sendiri kok. Orang lain tuh belum tentu ini, karena apa? Saya nggak lihat kebaikan dia semua. Padahal sepanjang perjalanan dia jadi mantu, dia tidak pernah satu kali pun tidak sopan sama saya, malah di antara ketiga mantu saya, dia malah yang paling berbakti, karena saya marahin, saya permalukan, saya bully dia kayak gimana pun. Dia nggak pernah ngelawan, sementara 2 yang lain malah kebalikannya. Gitu lah. Saya udah nggak lihat itu, dan saya lupa bahwa membuat hancur dia sesungguhnya itu sebenarnya sedang merendahkan diri saya sendiri. Saya lupa karena emosi saya. Berarti kan tandanya kalau menantunya jelek kan berarti mertuanya yang jelek duluan. Saya lupa loh. Saya lupa. Kalap, gelap mata semuanya itu bercampur jadi satu. Karena cita-cita saya
untuk mendapatkan menantu yang sesuku sama kami dan kebetulan sama-sama Buddhis, nggak dapat. Jadi saya fokus ke itu. Kalau kata Acan Bram, 2 bata jeleknya itu yang difokusin. Bukan nilai kebaikan yang luar biasa. Dan saya belum cukup, katakanlah melek, saya buta, katanya ibu itu. Karena meskipun dia kebetulan bukan Buddhis, selama belasan tahun dia jadi mantu saya. Oh iya, alasannya merundung itu karena pengen si menantu itu mengundurkan diri, berpisah baik-baik. Kan dibuat nggak kerasan. Entar biar mundur sendiri, nanti dia ganti mantu. Dia nggak mau yang gugat cerai duluan, biarin si mantunya yang mundur resign sendiri. Itu alasan si ibu. Jadi nama baik dia tetap terjaga, karena mantunya yang nggak tahan. Gitu. Nah, akhirnya apa? Saya juga nggak melek-melek, mata saya dan mata hati saya tetap buta, walaupun dia yang selalu mengantar dan menemani saya kebaktian, bahkan menemani saya di hari-hari besar agama Buddha. Dua mantu saya yang lain yang udah jelas-jelas Buddhis, tidak pernah datang kebaktian. Dia hormat walaupun nggak pernah mau namaskara, tapi dia mendengarkan dhamma bersama saya. Itu anaknya di belakang, semua noleh ke belakang. Duduk di kursinya khusus lansia. Jadi kan ada yang duduk di bawah sini, itu ada kursi lansia gitu. Beliau duduk nemenin ibu mertuanya. Dan setelah kebaktian, dia baru ikut kebaktian daripada keyakinan. Kenapa dia nggak pindah? Karena dia kebetulan sudah cocok sama keyakinan kelahirannya. Tapi dia sangat menghormati dhamma. Makanya selama belasan tahun dia tidak pernah putus. Kalau dia mau sebenarnya dia bisa aja kok. Saya bukan lumpuh-lumpuh amat. Tapi dia bersedia nemenin saya di dalam, tidak masalah. Ikut dengarkan dhamma selama belasan tahun. Dan saya tetap tidak bisa lihat kebaikannya dia. Sementara 2 menantu yang lain yang kebetulan Buddhis malah nggak kebaktian. Akhirnya lama-lama kebaikan dia menyentuh hati saya. Sekeras-kerasnya saya. Ingat ya, yang menghancurkan batu karang itu bukan ombak, tapi tetesan air. Paham ya? Yang menghancurkan batu karang yang keras itu bukan tsunami loh. Tetesan air yang melubangi secara konstan. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Makanya saya bilang beliau tuh juga bodhisattva, hatinya besar kan, walaupun sempat ngebully ya. Kan tadi saya bilang kadang-kadang status kedudukan sama merasa dirinya lebih senior, gengsi ya untuk minta maaf. Ibu ini bersedia minta maaf. Dan dia kemudian tanya sama menantunya itu, apa sih yang membuat dia bertahan, tidak pernah sekalipun melawan, apalagi kurang ajar dan durhaka sama katakanlah mertuanya, walaupun sudah di dalam tanda petik disiksa seperti itu. Gitu loh. Mama pengen tahu rahasianya kamu bisa sesabar itu, karena mama pengen belajar juga. Sebab mama belum jadi orang yang sabar. Kalau beliau jadi orang sabar, nggak mungkin kan melakukan penyusunan strategi penyiksaan seperti itu, gitu kan. Nah, sang menantu menjawab begini mah, sebelumnya saya mohon maaf sudah membuat mama itu tidak bahagia. Karena sejak awal saya sebenarnya kehadiran saya itu tidak setujuin mama. Tapi saya bersedia masuk sebab si Koko, maksudnya suaminya, si Koko menjanjikan bahwa dia memasukkan saya dengan tidak melawan orang tuanya. Saya sudah kasih ultimatum sama si Koko, ada bekas pasangan tapi nggak ada bekas orang tua. Kalau sampai orang tua tetap nolak, saya yang mundur. Tapi ternyata Koko bisa meyakinkan saya bahwa tidak ada yang namanya pertengkaran sama orang tua, yaitu mama. Akhirnya saya bersedia masuk. Tapi nyatanya saya sudah paham kok bahwa keadaan saya itu sebenarnya tidak katakanlah membuat mama nyaman apalagi bahagia.
Saya paham posisi saya seperti itu. Sehingga ketika mama memperlakukan saya seperti itu, saya bersedia mengerti dan memahami. Dan kenapa saya bisa jaga itu semua? Karena saya tidak pernah satu kali pun menceritakan semua sikap dan tindakan mama kepada Koko selama ini. Karena saya tidak mau menyulitkan posisi Koko harus membela mamanya atau membela istrinya. Biarkan si Koko berbakti dengan sepenuh hati kepada mama agar membuat mamanya bahagia. Sebab bagi saya bahagia Koko adalah bahagia saya juga. Mudita. Itu langsung dapat aplaus daripada seluruh Dhammasala. Yang ngomong mamanya kan. Saya merasa dalam tanda petik ada yang masih tersembunyi. Kelihatan kan aura muka saya kepo. Selesai acara diskusi, saya tahu kan masih ada jadwal untuk kebaktian dari keyakinannya dia. Keyakinan si Cece ini. Saya kejar, saya tanya singkat secara personal. C, tadi asli keren banget kisahnya mama mertua. Boleh saya tahu nggak kalau nggak keberatan dari sudut pandangnya Cece? Sebenarnya isi suara hati Cece yang sesungguhnya itu apa? Mampu bisa bertahan latihan kesabaran sampai sepanjang itu. Hingga mama mertua minta maaf sendiri. Cece itu jawab, gini kok. Nah, begitu dia ngomong Koko, kita bingung di antara kita berdua mana nggak bisa nior. Saya panggil dia Cece, dia panggil saya Koko gitu ya. Oke lah, nggak jadi masalah. Nah, gini kok. Di dunia ini nggak sempurna, hidup nggak pasti. Sama halnya manusianya pun juga nggak ada sama-sama nggak sempurnanya dengan dunia ini. Termasuk keluarga pun juga pasti nggak ada yang sempurna. Katakanlah kok, saya memutuskan berpisah sama Koko, suami saya, si Koko itu, dengan alasan nggak tahan sama mama mertua. Pertanyaannya, kalaupun saya nanti merit lagi sama orang lain, apa menjamin? Kemudian keluarganya juga sempurna? Enggak, bisa aja nanti gantian saya dapat mama mertua baik, gantian suami saya yang nggak baik. Saya memilih untuk tetap sama si Koko, karena kan saya jalan pernikahannya sama si Koko, bukan sama mamanya. Tapi saya harus terima satu paket sama mamanya. Karena demikian pernikahan, harus terima seluruhnya satu keluarga. Suka nggak suka? Nah, kalau Koko mau tahu kenapa saya tidak pernah sekalipun melawan orang tua, walaupun sudah diperlakukan seperti itu, saya belum suci kok, apalagi bijaksana. Saya belum sampai tahapan itu. Koko jangan salah, saya itu sabar apa itu bukan nahan, juga bukan karena sudah mencapai kesucian, bukan. Tapi ketika setiap kali ini ada bergolak di sini ketika mama menyerang saya, di sini mulai bergolak, emosi mulai bergerak, saya langsung bilang dalam hati saya yang sudah mulai terbakar api amarah dengan berkata seperti ini. Saya mendapatkan suami sebaik si Koko karena hasil didikan yang luar biasa dari seorang ibu yang luar biasa bernama mama mertua saya. Berkat kesabaran beliau, menghasilkan anak yang hebat, seorang suami yang baik, dan juga seorang papa yang luar biasa bagi anak-anak kita. Mama yang udah sabar mendidik dan membimbing Koko, sampai bertahun-tahun saya cuma tinggal terima jadi. Kan mama, share mama. Terima kasih sudah memberikan hadiah suami yang luar biasa ini. Itulah kok kenapa saya bisa tidak pernah melawan orang tua. Karena dalam hati saya selalu bilang terima kasih. Dan terakhir kok, dengan saya melakukan itu, saya sesungguhnya
memberikan contoh buat anak saya. Karena saya pernah dengar dari sebuah khotbah, Buddha pernah menyampaikan satu kebaikan kecil walaupun cuma sederhana, itu jauh lebih bermanfaat daripada 1000 nasihat. Dharma itu luas, tidak terbatas label atau identitas kita, keyakinan kita apa. Dan juga baru indah tanpa syarat. Yang sayangnya tanpa syaratnya, kita harus berani melepaskan segalanya terlebih dahulu, termasuk aku kita. Karena musuh terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Begitu dari saya, indahnya Dharma, indahnya tanpa syarat. Semoga bermanfaat, semoga berbahagia. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, sangat luar biasa ya, Ko India. Ya. Oke, kita lanjut ke cerita jawab ya, Ko ya. Iya, pas ya. Oke. Jam 8. masih ada waktu ini. Oke, jadi bagi umat, Bapak Ibu, saudara-saudara sesama yang memiliki pertanyaan kepada Ko Wendy, bisa mengklik tombol raise hand ya jika ingin bertanya secara langsung, ataupun bisa chat ke host WHRP kita masukkan, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, kita tunggu pertanyaan yang raise hand dulu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ko Wendy? Silakan. Terima kasih sebelumnya. Mari. Oke. Ini udah ada pertanyaan tertulis kok yang masuk. Boleh saya bacakan? Oh, boleh, ya? boleh. Oke, saya bacakan kok. Ya. Memang indahnya kita minta maaf terlebih dahulu dan orang itu jadi sadar. Ya. Tetapi pengalaman yang dialami di dunia nyata, ketika saya meminta maaf terlebih dahulu, orang itu justru merasa dirinya lah yang benar dan perilakunya semakin menjadi-jadi. Egonya meningkat. Apakah ini dianggap bijaksana juga? Begitu kok. Begitu, oke. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Tapi intinya begini sih. Kalau lihat dari kisahnya Rahib Hakun Ekaku, ataupun yang bisa tahan menyembunyikan rasa bersalahnya. Begitu ya. Jadi, mau fitnah si Rahib, Biksu Hakun Ekaku, tetap aja akhirnya siapa yang minta maaf duluan. Gitu. Yang kedua, kasus ibu tadi. Kebayang nggak? Sampai belasan tahun, sementara kadang-kadang zaman sekarang ya, saya nggak mau compare apple to apple ya. Zaman sekarang mungkin itu kan si ibu mertua tadi setelah 11 tahun jadi mantu baru minta maaf loh. Sementara kadang-kadang kita baru 11 hari konflik udah share di sosmed loh. Oke. Jadi artinya nih bukan sekedar mencari siapa yang benar siapa yang salah sih. Yang paling penting gini loh. Ketika dimarah-marahin terus kan suaminya selalu bilang apa yang kasus anduk tadi. Malah tambah sengaja nggak taruhin gitu loh. Malah tambah nyolot gitu ketika si istrinya negor. Negornya pertama kan level 1, level 2, level 3 kan tadi saya bilang kan. Level 1 baik-baik, level kedua mulai agak ada emosi, level ketiga gimana? Kamu tuh begini, malah tambah sengaja taruh. Tinggal. Lama-lama si istri, akhirnya, waduh, gue nyuci ulang ini capek loh. Spraynya aja capek, apalagi harus jemur ranjangnya gitu. Suami gue nyari perkara nih kayaknya gitu lah. Ya udahlah, daripada nyuci lagi, jemurin sendiri. Lama-lama beliau timbul kesadaran. Nggak seharusnya kesalahan suami saya mencuri kebaikan dan kebahagiaan saya. Sama. Nggak seharusnya salah orang itu mencuri kebaikan dalam diri saya dan kebahagiaan saya kan. Kalaupun dia nggak berubah, yang rugi siapa? Kalaupun dia nggak pernah berubah, selalu menganggap dirinya adalah yang benar gitu. Nanti yang masuk neraka dia atau kita? Kan tinggal begitu kan. Gitu loh. Kita jangan ngomong neraka sesudah mati loh. Neraka dalam kehidupan aja dia udah pasti sama kayak kisah ibu sama anak tadi yang merasa bersalah, akhirnya menghadap sang rahib sendiri untuk minta maaf kan, tanpa sang rahib minta. Gitu loh. Nerakanya jangan hanya tunggu pada saat sesudah mati, pada saat kehidupan pun itu akan terteror sendiri kok. Gitu. Sang ibu mertua tadi dengan energi maaf yang terus-menerus,
daripada si menantu. Akhirnya hancur sendiri juga batu karang egonya. Beneran deh. Sama kayak kisah saya tadi juga. Saya mau berfokus kepada kesedihannya, ini nggak ada pemasukan, sementara ini harus bayar ini itu, kewajiban itu tiap bulan tuh udah pasti ada, income nggak masuk. Itu saya bisa aja kok. Kalau mau fokus kepada masalahnya, fokus kepada nyalain kehidupan, kenapa harus ada corona, banyak kalau mau disalahin. Tapi terima kasih sama biku sangga tersebut yang benar-benar datang, yang tanpa diduga-duga, dan nggak tahu gimana ngasih pesannya itu benar-benar nancep gitu. Dan akhirnya saya ubah kesedihan itu jadi semangat. Oh iya bener, gue yang dikasih kesempatan, orang lain enggak. Dan hebatnya, yang tadi suhunya bilang itu, ketika lu punya lebih, lu bagi, itu normal. Semua orang bisa ngelakuin. Tapi ketika lu nggak punya apa-apa, lu tetap berbagi. Itu luar biasa, karena nggak semua orang bersedia melakukannya. Ketika orang tersebut jahat sama kita, dan kita bersedia melakukan untuk say sorry duluan, itu butuh kekuatan. Sama halnya suami tadi. Kan gue yang salah, kenapa lu yang harus minta maaf dulu? Syok nggak akhirnya? Dan istrinya bilang, karena bagi saya, cinta kita lebih berharga daripada sekedar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kita berdua. Beneran kok, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nanti suatu saat, maaf ya, kalau percaya karma itu ada. Kalau nanti yang jahat itu kebetulan mendapatkan buahnya, kita udah untung duluan nggak dengan move on sudah terlebih dahulu. Dengan say sorry. Sementara dia terlambat, tunggu jatuh dulu, baru nyadar. Sementara kita udah jauh ke depan, karena kita sudah let go. Gitu loh. Kalau tadi ditanya apakah itu bukan menjerumuskan, apakah itu bukan menjerumuskan, gini, saya ada contohnya. Kan jawabnya satu-satu ya. Jawabnya satu-satu ya. Yang paling penting kan kita sudah lepas duluan, sementara dia masa tunggu jatuh dulu, baru terserahkan, setuju? Itu dulu deh. Jangan curi, jangan sampai kebaikan kita dicuri oleh kejahatan orang lain. Setuju ya? Itu poin kedua ya. Poin ketiganya, apakah itu nggak menjerumuskan? Saya dapat pencerahannya justru dari serial drama India, Ye Hai Mohabbatein. Ini bukan endorse. Ini cuma karena kebiasaan baru, karena kebetulan nggak ada kerjaan, akhirnya bisa bonding time, family time, sama mama tercinta, nonton drama seri Korea dan India, saudara-saudara. Itulah salah satu keberkahan selama masa pandemik ya. Terus bisa jadi masak bersama sama mama. Seru deh. Pokoknya banyak quality time sama keluarga gitu. Nah, di serial itu jadi tokoh utamanya namanya Rahman Bala, dinasihatin sama papanya. Nah, kamu mau tahu nggak resep pernikahan yang supaya awet dan bahagia seperti papa sama mama? Oh boleh Pak, silahkan. Gini nak, resepnya cuma satu. Apapun yang terjadi, minta maaflah terlebih dahulu walaupun kamu yang benar. Langsung si anak itu melotot. Pantesan. Ini toh rahasianya mama kenapa begitu galak sama kita. Dan gitu masih anak. Papa apa nggak sadar, papa tuh ngejerumusin mama loh kalau caranya begitu. Gue nggak mau. Gue nggak mau suami yang lemah takut sama istri. Itu kata anak. Kata si papa bilang gini, tunggu dulu anakku. Gini, ayah belum selesai. Apapun nanti yang ayah sampaikan, terserah pendapatmu mau bilang apa. Tapi ini sudah teruji dan terbukti. Apapun yang terjadi, papa selalu minta maaf duluan sama mama kamu. Dan ketika reda,
Kalau tadi kamu bilang papa menjerumuskan mama, tidak sama sekali. Karena begitu pertengkaran dimulai, papa langsung otomatis memulai maaf duluan meskipun papa yang benar. Langsung tensi pertengkaran mereda, saat mereda itulah papa kasih tahu kekeliruan atau kekilafan atau kesalahan dari mama kamu. Tapi kan mama kamu sudah mendingin duluan. Dan percayalah anakku, meskipun hari ini mama kamu masih galak dan garang, tapi di dalam jiwanya terisi energi kebaikan. Ayah tidak pernah menjerumuskan ibu kamu. Karena ayah selalu memberikan yang benar pada saat hatinya dingin. Karena ayah sudah langsung minta maaf duluan untuk mendinginkan hatinya. Dan itulah resep pernikahan yang bahagia. Dan itulah yang membuat ayah selalu memenangkan hati ibumu. Dan sekaligus menaklukkan ego di dalam ayah sendiri. Ibumu jadi baik, ayahmu menghilang egonya. Dan kita akhirnya berdua bisa sama-sama bertahan, kuat, dan bahagia hingga hari ini. Maksudnya usia tuanya. Ya, ingat ya tadi ya. Ayah tidak pernah menjerumuskan ibumu, karena ayah masih bisa memberikan petunjuk jalan yang benar pada saat suasana sudah dingin. Badai sudah reda. Dan kenapa badai cepat reda? Karena ayah langsung mendinginkan terlebih dahulu dengan meminta maaf terlebih dahulu. Dan akhirnya pernikahan kami bisa awet dan juga bahagia. Tidak ada gejolak yang berarti. Karena ayah selalu memenangkan hati ibumu. Sekaligus ayah dapat bonus. Ego ayah. Berhasil ayah tundukkan. Demi cinta kami berdua. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Ko Wendy atas jawabannya. Thank you. Baiklah, apakah ada Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang ingin bertanya kembali? Kami tunggu masih. Boleh. Ya, mudah-mudahan malam hari ini bisa jadi diskusi yang bermanfaat, bisa dapat insight-insight baru, termasuk bagi saya sendiri buat reminder buat saya pribadi, karena jelas lebih mudah menyampaikannya daripada mempraktekannya. Bukan begitu ya teman-teman ya? Ya, lebih mudah menyampaikan daripada mempraktekannya begitu. Jadi diharapkan saya berani membagikannya ini, semoga jadi motivasi buat saya juga untuk membangun diri saya pribadi. Gitu. Yuk, silakan masih ditunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Moderatornya juga boleh kok bertanya. Boleh kan kok. Ada privilege kan? Iya. Boleh kok. Silakan dong. Ayo moderatornya. Ya nih, tunggu. Mau tanya kok. Karena kan saya jadi moderator juga begitu kepada narasumber. Narsum, saya punya hak khusus sebagai moderator. Ya, silakan buat saudara moderatornya. Mau tanya. Jadi misalkan seperti itu ya, ketika sudah membina rumah tangga gitu. Kemudian kita sebagai pribadi yang ibaratnya sudah mengenal dhamma, kita mempraktekkan seperti contoh seperti meminta maaf tadi, meskipun kita bukan di posisi yang salah gitu. Tapi ketika misalkan kita mempraktekannya gitu, misalnya setiap ada kita benar ataupun salah gitu, kita meminta maaf duluan. Tapi anggaplah ya karma buruknya misalkan berbuah sampai lebih ekstrim gitu. Jadi baik kita punya pasangan ya tetap ibaratnya itu ya lebih keras kepala gitu. Jadi nggak ada ampu-ampunya gitu. Bahkan anggap sampai yang terburuknya gitu kan, dia ibaratnya sampai gugat cerai gitu kan, atau main fisik gitu kan. Itu menurut Ko Wendy mesti gimana, kita masih di posisi yang selalu meminta maaf gitu. Oke. Siap, thank you. Nah, tadi sebenarnya sudah disampaikan sih waktu yang kasusnya kisah film Yehai Mohabbatin tadi, bahwasanya si bapaknya kan nggak serta-merta kemudian membiarkan si ibunya Rahman balanya kan, betul ya. Jadi ayah selalu memberitahukan ibu kamu tentang apa yang kurang benar dalam dirinya kan, pada saat semuanya sudah reda, sudah dingin gitu loh. Dan kenapa bisa cepat dingin jadi papanya bisa ngomong? Karena papanya itu sudah say sorry duluan, karena jadi hatinya mamanya bisa cepat adem kan. Pada saat adem ditunjukin
salahnya di mana, kamu harusnya gimana. Tapi kan kebayang nggak? Paling gampang gini deh. Paling gampang gini. Saya saat ini sering goes keliling tempat-tempat ibadah. Selain buat sehat juga napak tilas juga. Kenapa? Begini. Pada masa sebelum pandemik, datang ke tempat ibadah tuh gampang sekali. Apalagi saya dapat undangan jadwal kan, pasti berkunjung, visit gitu loh. Tapi begitu pandemik ini, kegiatannya semua online, dan nyaris nggak ada yang offline, apa yang terjadi? Terus saya pun harus jaga ini juga, jangan terlalu sering intensitas keluar, karena apa? Di rumah kan masih ada seorang ibu gitu. Yang kesehatannya untuk lansia kan relatif lebih rentan gitu kan. Akibatnya apa? Ketika saya akhirnya bisa berkunjung ke wihara lagi untuk pertama kalinya, setelah setahun itu puasa, apa yang terjadi? Wiharanya berubah nggak? Enggak. Tapi sudut pandang kita memandang wihara itu jadi terasa baru nggak? Karena apa? Ada rasa rindu selama setahun nggak berkunjung, betul nggak? Nah sama, kata-kata yang sama, nasihat yang sama, ketika diucapkan pada saat sedang berantem sama pada saat sedang hati sudah dingin, impact-nya beda nggak? Gitu. Kemarin saya dapat inspirasi dari Pak Andri Wongso. Memang betul orang salah, kita harus say sorry duluan. Tapi jangan lupa menegurnya. Cuma menegurnya pakai kata yang tepat, situasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Kenapa? Karena kalau umpamanya Pak Andri ngasih taunya begini, kalau nggak ditegur, itu nanti kita membuat penderitaan yang panjang. Penderitaan buat yang bersalah itu jadi karena nggak tahu salahnya, akhirnya terus terjerumus ke lubang kesalahan dan berujung nanti khawatirnya masuk neraka beneran. Yang kedua, bikin neraka buat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Karena dia nggak tahu kalau dirinya bersalah. Namun katanya Pak Andri, kalau umpamanya sampai kita salah kata, salah waktu, salah suasana hati ketika ngomong, nanti itu bukannya menjadi obat, malah jadi racun. Dan orang itu makin defensif, makin nggak menghargai kita, nasihat kita. Udah, dia makin parah karena timing kita nggak tepat. Atau timingnya tepat, kata-kata yang kita gunakan nggak tepat. Gitu loh. Berbuat baik pun perlu kebijaksanaan. Gitu. Nah, kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata tetap di ujung cerita nggak ada kebaikan kemajuan, sekali lagi yaitu tadi. Kalaupun sampai maaf ya divorce ya, pastikan kita sudah berupaya sebaik mungkin sesuai dengan dhamma, sementara akhirnya dia lepas daripada kita, maka itu murni dari tanggung jawabnya dia, dan bukan dari semata, jangan sampai lahan kita ikut andil di dalam perceraian itu. Pastikan kita sudah berjuang, berupaya sesuai dengan nilai-nilai dharma, namun kalau dia tetap nggak merespon, karena zaman dulu pun guru Buddha juga siswa-siswanya tidak semuanya yang kebetulan bisa selaras dengan nilai-nilai dhamma, betul ya? Sudah diajar langsung loh, bukan salah Buddha mengajar, bukan. Tapi karena respon daripada siswanya yang mungkin kurang positif dalam menerima ajaran guru agung kita. Sehingga akhirnya mereka justru malah melanggar sila bahkan winaya. Gitu loh. Jadi pastikan kita itu sudah berupaya sedemikian rupa, semaksimal mungkin, juga sesuai dengan nilai-nilai dharma. Kalaupun dia akhirnya mengundur, itu maka semoga itu jadi keputusan dia pribadi. Bukan karena kita ikut andil dalam perpisahan itu. Gitu. Karena sebaik apapun kita berupaya, belum tentu responnya bisa diterima sama. Karena tiap orang punya kecerdasan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, kebijaksanaan yang juga berbeda. Gitu loh. Yang penting kita sudah berupaya. Mungkin, apa sih ukuran kita sampai maksimal sudah berupaya dengan nilai dhamma? Ya, kan kita bisa mereview. Kalau umpamanya di bisnis kan ada SWOT gitu kan. Kita lihat aja.
strength weakness-nya kita, opportunity-nya, apa segalanya itu kita lihat aja. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Dhamma, 8 jalan mulia berunsur 8 sudah masuk situ apa enggak, sudah sesuai dengan sila apa enggak, 5 sila kita. Kalau sudah ditata seperti itu, katakanlah kita udah jaga sila banget nih, terus tata cara ngomongnya sudah sesuai dengan ucapan benar, sudah sesuai dengan sila keempat musyawarah wera manisika padang sila mendiam, kemudian kehidupan kita sudah sesuai dengan koridor sila, ternyata dia tetap dalam tanda kutip berpindah ke lain hati atau apa, berarti kan memang murni pilihan dia untuk berpindah ke lain hati, bukan karena kesalahan kita yang kebetulan hidupnya berantakan atau nggak sesuai sila gitu loh. Nah, kalau kita sudah koridor sila, koridor jalan mulia berunsur 8, 4 kebenaran mulia mah, ya udah berarti itu adalah pilihan dia. Dan itu bukan bagian dari kegagalan pernikahan sih, tapi karena pilihan dia untuk sudah tidak mau berjodoh sama kita lagi. Semoga sesuai. Thank you. Ya, sangat luar biasa. Sangat menjelaskan sekali, Ko. Thank you. Thank you. Oh, ini ada satu pertanyaan masuk mengenai Iya. dana. Saya bacakan Oke. ya. Ya, ini berarti pertanyaan penutup ya, karena kan sudah Ya, 20 betul. menit. Betul. Oke, thank you. Oke, thank you, Ko. Ya, pertanyaannya begini. Apakah ada prioritas kepada siapa untuk berdana? Gitu. Oke, baik. Untuk soal dana ini sebenarnya sih begini ya. Dana itu kan ada banyak macam, bukan hanya materi. Ada tenaga, ada organ tubuh, ada dana dhamma. Dana dhamma sendiri masih terbagi-bagi lagi kan. Yang paling minimal katanya mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Kemudian naik ke atas lagi berdiskusi dhamma pada saat yang tepat, betul ya. Terus naik itu yang paling susah itu dana dharma itu kalau umpamanya keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan itu paling susah. Karena kadang-kadang kita ngomongnya pintar tapi kelakuannya minus gitu. Nah, itu yang repot gitu kan. Maksudnya gini loh, mahir berdharma desana, tapi ternyata hidupnya belum tentu selaras sama dhamma. Padahal yang dibutuhkan oleh kita kan kalau bisa jadi walking dharma, bukan talking dharma. Paham ya maksudnya ya? Walking dharma, ketika orang melihat kita sama dengan melihat dharma itu sendiri. Bukan cuma kemarin kita berbicara. Nah, berbicara soal dana, begini. Saya dapat dari 2 biku nih, 2 biku besar Indonesia. Jadi, Bante yang ini menyampaikan begini, kalau bisa dana itu pada saat ini orang di hadapan kita dan kemudian memang benar-benar membutuhkan bantuan. Kalaupun nanti ternyata silanya atau winayanya tinggi atau bahkan itu bonus. Karena kebiasaan umat bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan negara manapun, itu ngejar-ngejarnya orang suci. Padahal kan kita nggak tahu dia suci benar apa enggak. Masalahnya gini loh, kalau sampai kita bisa tahu bahwa dia sudah mencapai arahat, berarti kita sudah jadi Buddha dong. Makanya kita tahu dia arahat. Paham nggak maksudnya? Sepertinya joke sih, tapi itu nancap jelek loh. Gitu. Kita mengejar-ngejar orang suci sampai lupa. Padahal konsep berdana itu saat ini ya, orang di hadapan kita dan kebetulan memang benar-benar membutuhkan. Kalaupun nanti kebetulan dapat yang silanya bagus, winayanya bagus atau orang suci, itu bonus. Jangan dikejar itunya dulu. Terus belum lagi, itu yang eksternalnya, yang internalnya. Nah, ini menjawab eksternal sama internal sekaligus nih. Dua guru besar ini, eksternalnya ini, yang internalnya nanti saya jelasin. Nah, contohnya begini. Jadi, beliau menyampaikan begini, katakanlah ibu yang nanya gitu. Katakanlah ibu sudah masak chat, karena pertamanya ini, saya mau berdana kepada Bante di Vihara. Tapi begitu keluar, ada seorang, katakanlah, ya teman kita yang kebetulan hidupnya sangat kurang secara ekonomi, ternyata sudah hampir 3 atau 4 hari itu nggak makan. Itu sedang berjalan mencari makanan, kemudian jatuh di depan rumah kita. Udah nggak lemes, sudah nggak antara hidup dan mati. Masakannya itu kebetulan cuma cukup buat 1 Bante tadi yang
yang tadi mau persembahkan itu loh. Sama-sama satu orang kan? Pertanyaannya, ibu mau tetap datang ke wihara berdana kepada bante tersebut, atau menolong yang sedang di depan mata mau hidup atau mati ini? Ya mau nggak mau saya nolong yang di depan mata saya. Betul. Betul. Selamatkan orang di depan kita dulu. Dan itu value-nya sama dengan Anda berdana sama anggota sana. Karena menolong pada saat yang tepat. Walaupun kita nggak tahu silanya dia, apanya dia itu baik apa enggak. Tapi kemanusiaan ibu tetap value-nya sama dan berdana sama ada biku sangga. Karena menolong dan kondisi yang tepat. Gitu loh. Itu yang pertama. Ya. Ini kenal, yaitu saat ini di depan kita dan benar-benar membutuhkan. Tadi bantenya jawab apa? Value-nya kurang lebih sama karena ibu menolong pada saat dan waktu yang tepat. Perkara itu sila atau apanya, itu bukan urusan sama itu kayak gini loh. Ngasih bantuan kepada orang ternyata orang itu tuh dipakai buat berjudi. Penipuan nggak? Tapi masalahnya adalah value kita kan dari awal kan bantu orang itu sesuai dengan cerita dia. Sementara karma buruknya itu milik dia karena kita nggak tahu. Nilai karma baik kita berubah nggak? Enggak. Nilai karma baik kita menurun nggak karena dibuat berjudi? Enggak. Karena dari awal kita nggak tahu kalau dia buat berjudi. Gitu loh. Jadi artinya sama. Mau sila dia kayak gimana pun, itu kita udah nggak peduliin. Yang penting kita menolong pada saat yang tepat karena dia kebetulan sedang kelaparan hidup dan mati. Gitu loh. Dan nilainya sama dengan kebetulan yang seorang guru sangha yang sila dan winaya lebih tinggi. Tuh. Karena kita fokus kepada membantu pada saat yang tepat. Itu eksternal. Internalnya, seorang guru yang lain, biku sangha yang lain, menyampaikan cerita. Jadi pada saat itu di sebuah seminar besar, beliau menyampaikan sebuah kisah. Mana lebih mulia, berdana kepada seekor anjing atau kepada anggota sangha? Orang-orang ragu nggak? Termasuk di teman-teman di VPDS saat ini mungkin bingung ya jawabnya. Mana lebih mulia, berdana kepada seekor anjing atau kepada biku sangha? Nah, saat itu sama. Ketika dilemparkan gitu, hampir 80%, sisanya abstain maksud saya, itu menjawab lebih mulia kepada biku sangha. Ternyata jawaban bantenya di luar dugaan. Tergantung situasinya. Duer. Kaget nggak dapat jawaban kayak gitu. Jadi beliau kan nggak langsung jawab, ya kepada biku sangha dong. Enggak, tergantung situasinya. Coba tanyakan di dalam diri Anda masing-masing, saya nggak perlu tunjuk tangan lagi. Bilang gitu. Tanya kepada batin Anda masing-masing. Selama ini berada sama biku sangha itu tanpa syarat atau masih pakai pengharapan? Nggak usah tunggu katina deh, dana harian aja kepada biku sangha. Apakah kita sudah benar-benar tanpa syarat, tulus, tanpa pamrih? Tolong tanyakan kepada batin Anda masing-masing. Gitu. Saya nggak nyalain Anda kok, setiap orang butuh proses, katanya beliau. Setiap orang butuh proses. Gitu. Namun bandingkan kalau kita beranak kepada hewan anjing, kan gitu katanya beliau. Ada pengharapan nggak? Semua pada geleng. Benar kan? Nggak ada pengharapan apapun. Bahkan kadang-kadang kita nggak sopan loh. Kita main lemparkan aja makanannya itu. Padahal bisa saja anjing tersebut itu adalah tumimba lahir pada leluhur. Karena konsep jodoh itu kan kebanyakan kan antara teman atau famili kita di masa lalu kan yang akhirnya berkumpul sama kita kembali, betul? Bisa aja dia leluhur kita yang lahir jadi hewan anjing. Dan kita kadang-kadang nggak sopan ketika berdana sama mereka. Gitu loh. Dan pada saat berdana kepada hewan anjing, kadang-kadang kita malah lebih tulus tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa harapan, betul?
Ya kan? Mari Bapak Ibu kita renungkan konsep dana yang tepat itu kalau bisa sama dengan sikap batin kita saat berdana kepada seekor anjing. Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa pengharapan apapun. Benar-benar berdana hanya untuk berdana itu sendiri. Semoga ini bisa memberikan pencerahan baru tentang konsep berdana baik eksternal maupun internal. Dan beliau menutup dengan sangat-sangat kocak. Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, semoga setelah mengetahui bahwa sebaiknya kita berdana kepada Biku Sangha dengan sikap batin yang sama saat kita berdana kepada seekor anjing. Tapi please tolong jangan pernah samakan Sangha dengan hewan tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya gitu. Langsung satu ruangan gedung seminar itu. Gitulah. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi bahan masukan baru, inputan baru untuk konsep berdana secara eksternal dan internal ya. Gitu buat saudara moderator kita. Thank you. Thank you, Ko. Thank you. Sorry, ini tambahan dari penanya tadi, mungkin singkat aja nih, Ko. Oh iya. Okay. Bahan jadi lebih baik dan benar berdana pada keluarga dan relatif yang kita tahu sedang trouble daripada dana ke yayasan sosial gitu. Oh, begini, itu juga relatif ya. Tapi ada ucapan, saya lupa Sangharajanya gitu. Beliau sudah almarhum. Ini Sangharaja ini sangat terkemuka di dunia ya, dari Thailand. Beliau menyampaikan seperti ini. Kalau sampai dananya benar-benar sangat terbatas, mungkin lebih baik danakan dulu kepada kedua orang tua kita, katanya beliau. Jangan sampai dana yang sudah sangat terbatas itu, kadang-kadang atas nama gengsi, diberikan keluar, sementara orang tua sendiri kelaparan karena seperti gengsi kita untuk dikenal baik sama orang luar. Hati-hati, kata beliau. Hati-hati, jangan sampai neraka kehidupan, bahkan neraka sudah kematian menunggu Anda. Biku Sangha itu bisa berganti-ganti, tapi orang tua cuma satu, itu yang jodoh kamu saat itu. Gitu loh. Ini tunggu kalau situasinya dananya terbatas loh ya. Ada baiknya ke dalam dulu. Karena kadang-kadang kata beliau atas nama gengsi, ingin dikenal baik sama orang, pencitraan, kita keluar. Padahal di dalam kelaparan. Gitu loh. Nah, karena nanti jangan sampai neraka dunia maupun neraka setelah kematian menunggu. Sebab guru sangha itu bisa berganti-ganti orang kan, bisa siapa saja. Tapi orang tua yang jodoh sama kamu tuh satu itu pada kehidupan saat ini. Gitu loh. Jadi jangan kejar gengsinya. Value-nya sama. Value-nya sama. Kalau kita sudah bisa punya atau apa, nah baru kita bisa ini. Lagi pula dana kan banyak macam tadi saya sampaikan. Bukan hanya materi kan. Materi itu yang terkecil. Kenapa materi urutannya terkecil? Karena nggak semua orang punya materi, tapi semua orang pasti punya tenaga. Kalau tenaga udah nggak bisa, katakanlah sudah senior, kemudian kan kita masih bisa naik tingkat ke atas lagi, dana organ tubuh. Kita masih bisa donor darah, kita masih bisa menyumbangkan organ-organ tubuh kita sesudah meninggal, betul ya? Terus kemudian dana berikutnya dana dharma yang paling tinggi. Kita nggak perlu keluarin uang, kita nggak perlu sampai keluarin tenaga atau apa. Pada saat ini kita bisa berparita, kemudian mendoakan kebahagiaan semua makhluk, kan sudah dana dharma. Itu ya, jadi konotasi dana semoga bisa dipahami dengan lebih bijaksana gitu, bukan hanya berbentuk wujud gitu. Tapi ternyata yang non-existent malah justru jauh lebih mahal. Tuh, yaitu apa? Praktek hidup kita yang sesuai sila. Dan tadi saya bilang dana dharma yang salah satu yang tertinggi adalah keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan kita yang sesuai dengan dhamma. Itu nggak gampang loh. Karena bisa aja mahir ceramah, tapi hidupnya belum tentu sesuai dengan dhamma. Tuh. Jadi harus benar-benar balance. Karena kita bisa bohongin semua orang. Tapi kita nggak bisa bohongin diri sendiri. Pasti akan ada rasa bersalah seperti ibu dan anak tadi bersama Rahib Hakwin Ekaku. Semoga bisa menjawab ya untuk perihal dana ini. Thank you.
Thank you, Ko. Ya. Baiklah, Ko. Apa berkenan untuk memberikan kesimpulan sebagai penutup ceramah ini? Oh ya, baik. Saja, Ko, nggak apa-apa. Jadi saya tutup dengan kisah aja ya buat closingnya statementnya ya. Jadi buat Bapak Ibu, Rama Ramani, dan teman-teman sekalian Kalamita yang saya hormati dari keluarga besar PPDS Wihara Kulit Dhamma Sukha. Ini salah satu kisah yang sangat-sangat menyentuh saya juga tentang bagaimana kita bisa menjaga sikap batin kita untuk bisa terjaga dan juga syukur-syukur bisa tanpa syarat, which is ikhlas gitu. Dikisahkan ini, jadi seorang biku senior juga, beliau cerita pengalamannya waktu masih relatif muda, jadi biku muda, ketika di Bodh Gaya sedang ada perayaan Waisak. Pada saat perayaan Waisak itu, bukan pada saat upacaranya ya, jadi pada saat bulan Waisaka itu udah pasukan dari seluruh penjuru dunia datang ke India. Terutama di Bodh Gaya itu pasti rame. Karena hal tempat yang terbaik kan gitu. Nah, salah satu biku senior, beliau nyebutnya mungkin itu bikunya kalau nggak dari Nepal, dari mana gitu, pokoknya bukan dari India gitu. Karena jubahnya warnanya sedikit berbeda dengan beliau. Nah, beliau itu biku senior itu saat itu beliau yang mengajukan keberatan itu lebih biku senior, sementara beliau kan masih barusan tahapan biku muda. Jadi dalam keadaan itu beliau mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh biku senior tersebut. Beliau bilang begini si biku seniornya, kenapa orang-orang ini tidak menghormati tanah suci para Buddha, padahal di sini tempat guru kita tuh mencapai pencerahan. Kan seharusnya berdoalah, hening, kusyuk, berikut menghormati kami para anggota sangha. Paham ya sampai titik ini poinnya ya. Jadi beliau ini mengajukan keberatan, kok terlalu ribut gitu loh. Ini tempat suci kenapa sampai kayak karnaval gitu. Kemudian dia melihat sekelilingnya, tertarik sama biku ini, enjoy sekali gitu meditasinya. Saya ditepuk gitu, ditepuk bahu kiri saya ditepuk gitu. Terus ya, karena ditepuk, hai saudara mudaku, dia bilang gitu. Aku tertarik padamu kok sepertinya kau menikmatin suasana keriuhan ini dalam keadaan kondisi bisa tenang gitu. Maksudnya, beliau salut si biku muda ini bisa sangat menikmati kondisi keramaian tersebut. Dengan sikap hormat, saya langsung sama beliau dan sambil berkata, menjawab itu kenapa saya bisa menikmati suasana tersebut dengan keriuhan, saya jawab seperti ini kepada beliau. Bante, saya rasa setiap orang kebetulan punya karakternya masing-masing dan juga kebetulan punya caranya masing-masing untuk menghormati sebuah tempat suci atau keberkahan yang mereka dapat. Ada yang menikmati dengan tenang, kusyuk, hening, dan hikmat. Tapi ada yang juga bersuka cita karena akhirnya mampu mencapai tanah suci ini. Mereka bahagia, mereka gembira. Yes, saya sampai tanah suci. Paham nggak maksudnya? Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tidak harus semuanya seragam, tenang semua, tidak. Tapi ada yang juga terlalu bahagia. Gitu. Maka dengan demikian, setelah memahami hal itu, kita akhirnya bisa jadi tahu bahwa tempat suci memang bisa sangat membantu proses ketenangan hati kita. Tapi Bante, mungkin Bante juga tahu, bahwasanya kalau sudah bahagia dan damai di dalam sini, bukankah semua tempat dimanapun akan jadi terasa suci, Bante? Dan akhirnya Bante senior tersebut secara spontan langsung anjali sama saya. Terima kasih saudara mudaku atas hadiah yang barusan kau berikan. Izinkan kita berlatih bersama. Tua muda tidak menjadi penghalang sebuah kebijaksanaan. Lebih baik hidup sehari namun bijaksana daripada hidup 100 tahun tapi sia-sia. Dan nyatanya, untuk sampai ikhlas yang diperbaikan adalah di dalam sini. Dan sama sekali bukan pengaruh di luar sana. Kita tidak bisa kendalikan hidup, tapi kita bisa masih kendalikan reaksi kita bagaimana menghadapinya.
Kita tidak bisa nutup mulut semua orang, tapi kita masih bisa nutup kuping kita mau pilih dengar yang mana. Dan sayangnya itu semua untuk sampai tahapan ikhlas seperti itu, kita harus melepaskan segalanya, karena melepas adalah kunci kebahagiaan, terutama ego kita sendiri. Indahnya Dhamma, indahnya tanpa syarat. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun sharing yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Akhir kata, teriring doa saya selalu, semoga kita semua selalu hidup bersusun dengan nama. Apakah kita hari ini menekan Dhamma para sudah adalah berkah utama, semoga bisa bagi sebesar-besarnya kebaikan-kebaikan semua makhluk, khususnya para leluhur dan sesepuh kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Semoga mereka berbahagia dalam alam manapun, dan semoga segera realisasi bahagia. Dan utama bagi kita, semoga hidup kita selalu bersesuaian dengan Dhamma. Sukses selalu, sehat, bahagia selalu bagi Anda semua. Selalu dalam limpahan berkah dan lindungan dari Sang Piratana. Semoga demikian adanya. Sabi sata bantu sekitata. Semoga semua selalu hidup berbahagia dalam indahnya Dhamma. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma. Nama Sugiyanto. Terpujilah Guru Agung kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Anumodana. Ya, baiklah. Demikian Dhamma Desa dan juga Singkat Jawab dengan